Jelang keberangkatan Haji 1443 Hijriah, kesiapan dan pelaksanaan jamaah haji Indonesia terus dilakukan. Waktu yang tersedia tidak banyak, yaitu kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Lantas bagaimana kesiapan keberangkatan jamaah haji tahun ini? Berikut wawancara rekan kami Koara Rizky dengan juru kamera Tio Prasetyo bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latif, selengkapnya untuk Anda. Ya memang ini persiapan yang super ekstra ya. Pekerjaan yang biasanya 8 bulan harus selesai dalam 2 bulan. Nah ini tinggal kurang dari 1 bulan lagi. Ya, sekarang sudah tanggal 7, jamaah akan berangkat tanggal 4. Ya. Kita insya Allah selesaikan masalah-masalah teknis. Regulasi-regulasinya juga harus kita sertakan. Ya. Karena jangan sampai kita menganggap emergensi tetapi secara legal ada yang terlewati, ya kita harus mengamankan semuanya. Jamaah juga masih harus kita pahamkan karena jamaah yang berangkat saat ini hanya 100.051 orang. Artinya kurang dari 50% dari jamaah reguler atau kuota normal. Jadi kita semangati jamaah ya, agar tetap optimis, tidak berangkat tahun ini tidak apa-apa, termasuk jamaah di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Tapi tahun depan kita insya Allah berangkat. Termasuk juga untuk para pembimbing, ya, terus ada banyak kebesaran hati, ada pembatasan usia 65 tahun, kemudian jumlah jamaah juga yang berkurang karena sebagian tidak bisa berangkat. Nah ini PR buat kita. Tentu saja petugas juga kita ingin solid, ya, petugas PPIH-nya, petugas haji ataupun petugas kesehatan. Ya. Karena ini belum ada pencabutan pandemi sampai saat ini. Artinya kita hanya pada pelonggaran-pelonggaran saja dan masih tetap akan ada protokol-protokol yang diterapkan. Nah untuk jamaah saya kira juga saat ini sudah tahu akan berangkat atau tidak, ya. Tinggal update terakhir. Nah jamaah juga harus siap-siap dengan kesehatannya, vaksinnya harus penuh, ya. Itu harus dipenuhi, ya. Jangan menunggu-nunggu waktu. Kalau belum dapat dari jatah kemarin segera dicari. Belum vaksin meningitisnya. Kemudian juga kesehatannya juga harus dijaga betul. Karena besok energi yang digunakan saat haji tentu akan besar sekali, cuacanya juga panas, ya. Dan ya saya berharap semuanya lebih kompak lah ya. Ini saya menyebutnya sebagai haji kebangsaan lah ya, haji kemenangan. Kemenangan kita dari COVID, insya Allah kebangsaan karena memang dalam pelaksanaan haji saat ini akan ada banyak sikap tasamuh, ya, sikap toleran, sikap mau mengalah. Ya. Ada yang berangkat duluan, ada yang belakangan tahun depan. Ya. Untuk semua pihak. Ya. Dan saya berharap semua mendukung pelaksanaan haji tahun ini. Ada persiapan khusus, Prof, terkait pendidikan masih pandemi. Ya bukan hanya dari Kemenag ya, tapi itu sudah peraturan juga dari Saudi ya. Dari tim emergensinya kita siapkan, orang-orang kesehatan ya tim, ya, termasuk kita harus menyediakan sejumlah kamar ya, misalnya 1.000 kamar cadangan ya. Kalau ada yang terdampak, ada yang sakit, kita harus menyediakan juga, insuransinya kita siapkan, ya, asuransinya. Kemudian tim kesehatannya juga, insya Allah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan cukup intensif. Ya. Kita sampai bicara teknis, sampai bicara koordinasinya seperti apa. Ya. Karena ini lagi-lagi haji kesehatan. Ya. Ini yang menjadi persiapan kita dan di Indonesia insya Allah juga saat ini kawan-kawan kita dari Kemenkes sedang melakukan seleksi. Kira-kira berapa persen, Prof? Ya insya Allah 70%. Ya. 70%. Mungkin Prof ada pesan untuk masyarakat yang mungkin tahun ini belum bersematan untuk datang ke Tanah Suci karena pandemi yang masih. Ya, saya ingin mengucapkan selamat bagi calon jamaah haji atau jamaah haji yang bisa berangkat tahun ini. Ya. Mudah-mudahan mabrur, sehat, barokah. Ya. Dan juga kepada jamaah haji yang belum bisa berangkat tahun ini, ya mudah-mudahan masih sabar dan kuat menunggu, ya, karena bagaimanapun haji adalah panggilan Allah dan mungkin Anda dipanggilnya adalah untuk tahun depan dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Tetap semangat ya,
pupuk kesabaran dan jangan putus asa.